Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Nur Aini, Fauki Hasnan, Raudina Rismadanti, Laura Imelda, Ar-Rahman Najnabawi. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas metode fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis. Abstraksi dan refleksi filosofis kerap dipraktikkan oleh para fenomenolog dalam rangka menangkap maksud dari informan sebelum diekstrak ke dalam narasi yang mendalam. Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana keseharian dunia intersubjektif. Fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna, serta dapat mengkonstruksi kembali turunan makna dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi metode fenomenologi menurut para ahli. Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata ahainomenon, dari bahasa Yunani yang artinya gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar, dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Metode fenomenologi pertama kali dicetuskan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf dari Jerman. Menurut Husserl, fenomenologi adalah pengalaman subjektif atau fenomenologikal, dan fenomenologi juga merupakan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Definisi lain disampaikan oleh Alase pada tahun 2017. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti untuk mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori. Definisi lain disampaikan oleh Creswell, dikutip oleh Edels dan Hirst pada tahun 2015. Fenomenologi merupakan sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Selanjutnya, definisi menurut Bagus. Definisi fenomenologi menurut Bagus adalah sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Kemudian, Littlejohn juga menyampaikan definisinya. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau fenomena dengan mengalaminya secara sadar. Sebagai contoh, studi fenomenologi tentang anoreksia bagi beberapa orang yang terjadi akhir-akhir ini. Anoreksia adalah gangguan makan yang dialami seseorang karena takut terhadap kenaikan berat badan. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup dan tuntutan budaya populer. Nah, studi fenomenologi ini dapat ditekankan pada kondisi mengapa seseorang ingin seperti ini, dan menginterpretasikan hidup mereka berdasarkan sudut pandang yang mereka pahami. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena spesifik yang mendalam dan diperolehnya esensi dari pengalaman hidup partisipan.
atau orang yang mengalami anoreksia tersebut pada suatu fenomena, yang mana fenomena ini adalah anoreksia. Metode fenomenologi dirintis oleh Edmund Husserl bersemboyan Zurück zu den Sachen selbst, yang artinya kembali kepada hal-hal itu sendiri. Misalnya, untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada perceraian di kalangan artis, maka menurut semboyan ini, peneliti harus menanyakannya kepada artis yang mengalaminya, kepada orang yang mengalaminya sendiri, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada manajernya, bukan kepada orang lain yang tidak mengalami hal tersebut, yang tidak mengalami fenomena tersebut. Sesuai dengan namanya, fenomenologi adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang tampak. Dengan demikian, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja itu merupakan fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan kemudian dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Fokus umum penelitian ini adalah untuk memeriksa atau meneliti esensi dan struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia itu sendiri. Jadi, setelah kita membaca definisi metode fenomenologi menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi metode fenomenologi adalah suatu studi pengetahuan yang menyelidiki, menganalisis, dan menggambarkan fenomena atau gejala yang dialami manusia secara sadar. Selanjutnya adalah konsep dasar fenomenologi. Yang pertama adalah fenomena. Secara etimologis, istilah fenomena berasal dari kata Yunani, yaitu painestai, yang artinya memunculkan, meninggikan, dan menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Mustakas, fenomena adalah apa saja yang muncul dalam kesadaran. Fenomena termasuk dari suatu aktivitas, bila mana ketika kita melihat suatu rumah, maka terdapat aktivitas akomodasi, konvergensi, dan serapan dari mata ketika melihat, sehingga rumah itu tampak. Maka apa yang muncul dan apa yang kita lihat itulah yang dinamakan dengan fenomena. Secara sederhana, maka terjadi dialektis antara subjek dan objek. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran merupakan kemampuan untuk memperlakukan subjek untuk menjadi objek bagi dirinya sendiri atau menjadi objektif tentang dirinya sendiri. Kesadaran merupakan keterbukaan dan kelangsungan hubungan dengan yang lain, di mana dirinya dengan yang lainnya tidak memiliki pemisahan yang tegas. Yang ketiga adalah intensionalitas. Dalam fenomenologi, intensionalitas mengacu pada keyakinan bahwa semua tindakan atau aktus kesadaran memiliki kualitas, atau seluruh kesadaran akan objek-objeknya. Tindak intensional dan objeknya disebut objek intensional. Menurut konsep ini, manusia menampakkan dirinya sebagai yang transenden, sintesis dari subjek dan objek. Intensi berarti orientasi pikiran pada suatu objek. Intensionalitas berkaitan dengan kesadaran, pengalaman internal mengenai kesadaran akan sesuatu. Yang keempat, konstitusi. Konstitusi adalah proses tampaknya fenomena ke dalam kesadaran. Ia merupakan aktivitas kesadaran sehingga realitas itu tampak. Dengan kata lain, konstitusi merupakan proses konstruksi dalam kesadaran manusia. Konstitusi adalah hal yang dilihat dari sudut pandang subjek, memaknakan dunia dan alam semesta yang dialami. Yang kelima adalah epoch. Epoch berasal dari bahasa Yunani yang berarti menahan diri untuk menilai. Dalam sikap kita sehari-hari, kita memperoleh pengetahuan melalui penilaian terhadap sesuatu.
Kita belajar menyaksikan apa yang tampak sebelum mata kita memandang untuk kita bedakan dan deskripsikan. Dalam approach menurut Mustakas, pemahaman, penilaian, dan pengetahuan sehari-hari dikesampingkan terlebih dahulu. Lalu, fenomena dimunculkan dan direvisi secara apa adanya dalam pengertian yang terbuka, dari tempat yang menguntungkan dari ego murni atau ego transendental. Yang keenam, reduksi. Melalui reduksi ini, kita melakukan semacam netralisasi, bahwa ada tidaknya dunia bukanlah hal yang relevan. Reduksi dilukiskan sebagai gerak kembali kepada suatu kesadaran transendental. Dalam reduksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reduksi fenomenologis, yang kedua adalah reduksi fenomenologis transendental. Yang pertama, reduksi fenomenologis. Kita harus memilah pengalaman yang kita dapati untuk mendapatkan fenomena dalam wujud apa adanya. Fenomena yang ada tidak boleh kita terima begitu saja, namun keputusan dalam memilah harus ditangguhkan. Lalu, kita perlu bandingkan dengan yang kita alami di dalam kesadaran kita. Yang kedua yaitu reduksi fenomenologis transendental. Transendental itu sendiri mengartikan sesuatu berlangsung di luar keseharian menuju ego murni di mana segala sesuatu dipahami secara segar seolah-olah untuk pertama kalinya. Reduksi ini disebut fenomenologis karena hal ini mentransformasikan dunia ke dalam suatu fenomena. Sedangkan reduksi mengartikan bahwa ini akan mengarahkan kita ke belakang pada sumber makna dan eksistensi dunia yang dialami. Yang ketujuh adalah intersubjektivitas. Kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita berada dalam orang lain, dan orang lain pun berada dalam diri kita. Dengan demikian, hal ini memungkinkan kita saling berkomunikasi untuk terus saling memahami pengalaman yang didapat perihal orang lain, muncul sejalan dengan pengalaman orang lain tentang diri kita, serta yang kita pahami berdasarkan dari pengetahuan yang didapat pada masa lalu kita. Selanjutnya, bagaimana cara membuat dan cara menggunakan metode fenomenologi? Berikut penjelasannya. Yang pertama, peneliti memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat sudah relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Rumusan masalah penelitian yang relevan menerapkan fenomenologi adalah masalah penelitian di mana sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi yang dirasakan oleh sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya. Pemahaman terhadap pengalaman tersebut sekiranya nanti dapat membantu proses mengembangkan kebijakan atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang ditelitinya. Yang kedua, dalam menyusun masalah penelitian, peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang mengalaminya. Misalnya, apa makna menjadi seorang profesional? Apa makna menjadi korban HIV/AIDS? Apa maknanya kehilangan sesuatu atau orang yang disayangi? Dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Upaya ini disebut dengan breakout. Breakout dilakukan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan seobjektif mungkin fenomena yang dialami secara personal oleh informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti sendiri. Sebagai contoh, studi fenomenologis tentang orang-orang yang baru saja patah hati. Yang keempat, data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu
yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. Data riset fenomenologis diperoleh dari wawancara mendalam dengan sekelompok individu. Jumlahnya tidak dapat ditentukan, akan tetapi beberapa peneliti merekomendasikan antara 5 sampai 25 orang. Pertanyaan yang diajukan seorang fenomenolog bisa beragam. Tipikalnya, seperti peneliti menanyakan tentang apa yang dialami dan bagaimana fenomena tersebut bisa dialami. Yang kelima, proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip, lalu merujuk pada rumusan masalah. Peneliti melakukan coding, clustering, labeling secara tematik, dan melakukan interpretasi. Proses tersebut berlangsung bolak-balik sebagaimana analisis data kualitatif pada umumnya. Yang keenam, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim. Secara garis besar, berupa deskripsi tekstual tentang apa yang dialami oleh partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya. Dari deskripsi tekstual tersebut, peneliti mendeskripsikan esensi universal dari fenomena yang ditelitinya. Tipikal deskripsi tekstual yang disusun dalam riset fenomenologi adalah terdiri dari paragraf yang cukup panjang dan mendalam. Tujuan dari penelitian fenomenologis, seperti yang sudah disinggung di awal, adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenolog berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Contoh, Creswell memberi satu contoh esensi universal dari suatu fenomena yang menurut saya cukup mudah untuk dipahami, yaitu duka cita. Duka cita adalah fenomena yang dialami oleh individu secara universal. Duka cita memiliki esensi universal yang dialami oleh individu terlepas dari siapa objek yang hilang atau meninggalkannya, sehingga sekelompok individu tersebut berduka. Entah orang terdekatnya yang hilang atau hewan peliharaan yang disayanginya. Duka cita memiliki esensi universal sehingga sangat mungkin diteliti secara fenomenologis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan metode penelitian fenomenologi. Yang dimana yang diambil dari sumber garuda-ristekbin.co.id. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial yang berjudul Pemaknaan Brand Awareness Tas Elizabeth sebagai bentuk identitas dan komunikasi gaya hidup sosial, yang dimana studi kasus mahasiswa pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, di sini saya akan mencoba menerapkan metode penelitian ini dalam sebuah jurnal. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Dengan demikian, mempelajari dan memahaminya harus berdasarkan sudut pandang, paradigma, dan keyakinan. Keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana metode penelitian fenomenologi ini terjadi dalam sebuah jurnal ini. Yang pertama, kita akan memasuki kepada latar belakang masalah.
Masyarakat modern dalam menilai status sosial seseorang kini dapat terlihat dari penampilan. Penampilan menjadi poin terpenting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, agar tersampainya status sosial yang mereka inginkan, maka mereka harus membutuhkan sebuah media, yang dimana tubuh menjadi media untuk mempresentasikan penampilan setiap orang. Tubuh ini menjadi media untuk perubahan sosial. Tubuh juga menjadi media yang efektif untuk mengkomunikasikan dan memperjuangkan gagasan tertentu dalam ruang publik. Fenomena ini menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk memperbaiki dan memperbaharui fashion mereka sesuai dengan subkultur yang ada di lingkungan mereka. Gaya berpakaian menjadikan masyarakat menjadi konsumtif. Hal ini terjadi karena mereka ingin membangun identitas sosial dan ingin status sosialnya diakui oleh masyarakat. Apa yang mereka kenakan diperuntukkan tontonan semata. Semua yang dipakai atau yang dimiliki setiap orang hanyalah diperuntukkan untuk tontonan semata. Gaya atau fashion dalam keseharian seseorang bukan hanya dikenakan karena fungsi yang sebenarnya, tetapi semata-mata untuk pencitraan diri mereka masing-masing. Masyarakat akan merasa bangga jika apa yang mereka kenakan ditonton oleh semua orang dan mendapatkan pengakuan atas status sosial yang tinggi. Atau barang yang terdapat brand karena secara tidak langsung, barang branded dapat meningkatkan status sosial mereka. Masyarakat juga biasanya mengikuti fashion yang menjadi budaya populer di lingkungan mereka. Subkultur sendiri telah menciptakan budaya pop yang biasanya dijalani oleh kelompok-kelompok kaum muda sehingga menjadi populer di lingkungan sendiri. Nah, fenomena semacam ini juga terjadi di lingkungan mahasiswi pendidikan ekonomi, di mana subkultur mahasiswi pendidikan ekonomi yaitu menggunakan tas Elizabeth. Tampil fashionable menjadi salah satu cara mahasiswi pendidikan ekonomi untuk menaikkan citra diri. Penelitian mencari informasi tentang tas branded di mata para mahasiswi. Beberapa mahasiswi yang tidak memiliki tas Elizabeth mengungkapkan bahwa dalam segi ekonomi, seorang yang menggunakan tas tersebut terlihat memiliki status sosial dan kalangan mampu atau berada. Pendapat dari mahasiswi yang memiliki tas Elizabeth yaitu mereka merasa lebih percaya diri saat menggunakan tas tersebut. Fashion sendiri bagi mahasiswa merupakan media komunikasi status sosial dalam lingkungannya. Good looking dapat menjadikan dasar penelitian dan orang lain dengan penampilan fashion yang modis. Nah, dari hasil latar belakang yang terjadi ini, kita menemukan beberapa fenomenologi ini terjadi di salah satu mahasiswa di satu kampus, yaitu mengenai berlomba-lombanya mahasiswa menggunakan barang-barang yang branded yang bertujuan untuk dilihat banyak masyarakat di media sosial. Selanjutnya, metode fenomenologi ini akan mencari perspektif dan filosofi yang menggunakan pendekatan yang digunakan, khususnya mengenai konsep studi bagaimana individu mengalami suatu fenomena yang terjadi. Jadi itu dari latar belakang cara penerapan metode fenomenologi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitiannya. Bagaimana sih cara penerapannya metode fenomenologi ini di dalam suatu penelitian. Di sini dijelaskan dalam penelitian kita akan menemukan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk menghasilkan informasi dan memecahkan suatu masalah yang akan diamati. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu informan inti dan juga informan tambahan. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Nanti ini menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara, tak berstruktur, metode observasi partisipatif, dan metode dokumen. Peroleh data dengan berbagai macam cara ini disebut triangulasi. Nah, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini akan tertuju kepada mahasiswi-mahasiswi yang akan menggunakan barang-barang branded yang ingin tampil eksis di dunia maya. Adapun objek penelitiannya adalah yang pertama, ingin mengetahui seberapa pentingnya penampilan fashion di mata masyarakat. Yang kedua, kenapa harus menggunakan brand awareness tas Elizabeth. Kita akan mengupas bagaimana sih cara penerapannya metode fenomenologi ini. Dari hasil penelitian dengan cara observasi dan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswi,
yang berinisial YM, PR, dan EM. PR dan YM dalam ruang publik di lingkungan mahasiswi pendidikan ekonomi sendiri menginginkan citra diri perempuan yang feminim dan enak untuk dipandang. Sedangkan informan EM memiliki pandangan lain, yaitu dia lebih menginginkan citra diri yang lebih muslimah karena EM berhijrah dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sopan. Mahasiswa pendidikan ekonomi sangat memikirkan penampilan karena penampilan sangatlah penting, karena pertama kali yang dilihat oleh orang lain adalah penampilan seseorang. Oleh karena itu mereka rela untuk menjadi lebih konsumtif demi meningkatkan status sosial dalam lingkungannya. Berbelanja juga populer di lingkungan mahasiswi pendidikan ekonomi. Setiap informan memiliki uang saku dari orang tua kurang lebih 1 juta sampai 4 juta per bulan. Dari uang saku mereka, presentasi uang yang digunakan belanja pun berbeda-beda. Dari wawancara IM sekitar 30%, BR sekitar 25%, dan YM sangat menyukai fashion. Oleh karena itu YM mengaku lebih banyak menggunakan uang sakunya dengan belanja. PR, YM, dan EM mengungkapkan bahwa dalam in-group setiap memiliki tas Elizabeth di dalam lingkungan mahasiswi pendidikan ekonomi memiliki pemikiran yang sama, di mana jika mereka bertemu mereka membicarakan untuk membahas model terbaru dari tas tersebut, lalu juga menanyakan harga tas Elizabeth yang sedang populer. Jadi dapat disimpulkan dari hasil metode fenomenologi ini adalah kita akan mendapatkan perspektif identitas sosial di dalam fisiologi sosial, biasanya dipandang sebagai analisis hubungan antar kelompok dalam skala besar kategori sosial yang bertumpu pada kognitif dan konsep diri definisi kelompok sosial. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan mengenai contoh penerapan metode penelitian fenomenologi. Terima kasih.